Selamat pagi, di video kali ini saya akan menampilkan hasil investasi saya di reksadana bibit. Jadi saya di sini milihnya produk reksadana indeks dan saya belinya di bibit, aplikasi bibit. Sebenarnya banyak lainnya seperti Bareksa, Ajaib, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, tapi di sini saya pakainya bibit. Yang ketiga, investasi saya sebesar 190.000 dan sudah berjalan 2 minggu. Saya di sini memilih manajer investasi BNI Asset Management dengan produknya BNI AM IDX30. Mungkin banyak dari kita yang masih bingung sebenarnya reksadana indeks itu seperti apa dan bagaimana. Soalnya secara umum kita akan ketika kita mempelajari reksadana itu mungkin ya reksadana pasar uang yang keuntungan kecil tentunya dengan resiko yang kecil. Terus reksadana pendapat tetap atau obligasi ini sama saja. Kalau di bibit itu namanya reksadana obligasi. Kalau misal saya di Bareksa itu namanya reksadana pendapat tetap. Terus ada reksadana saham. Ini yang profil resiko paling tinggi, jadi bisa returnnya tinggi. Return itu keuntungannya tinggi, tetapi resikonya juga tinggi. Misal kalian beli reksadana saham ini 1 tahun lalu, sekarang pasti hasilnya min 20-an, karena ketika video ini dibuat sekarang dalam kondisi pandemik COVID-19. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Ini ada perpaduan dari reksadana pasar uang, pendapat tetap, dan saham. Terus reksadana indeks ini sebenarnya maksudnya di reksadana saham, tapi dikelola secara pasif oleh manajer investasi. Dikelola secara pasif itu seperti apa? Jadi kita mengikuti manajer investasi ini mengikuti dari indeks. Misal saya kasih contoh produk saya tadi, indeks IDX30. Jadi si manajer investasi hanya perlu membeli perusahaan-perusahaan, membeli saham-saham ya dari perusahaan top 30. Jadi kalau IDX30 itu isinya perusahaan top 30 atau dengan market kapitalisasi 30 besar di Indonesia. Kalau yang mungkin indeks lainnya LQ45, LQ45 itu ya gampangannya itu 40 besar perusahaan. Jadi si manajer investasi itu tidak perlu repot-repot. Keuntungannya yaitu di manajemen fee. Jadi manajemen fee yang kita perlu bayarkan ke manajer investasi itu lebih kecil karena dia secara pasif mengelolanya. Beda dengan reksadana saham, dia aktif mengelolanya, jadi dia punya strategi tersendiri setiap produk, misal fokus di pertambangan, di sektor finance, dan lain-lain. Dan yang ketiga, indeks Serikahati. Ini indeks gampangannya itu indeks ramah lingkungan, jadi di list perusahaannya. Kalau IDX30 tadi di listnya itu 30 top perusahaan. Kalau Serikahati listnya itu perusahaan yang tidak ada yang merusak lingkungan, gampangannya seperti itu. Jadi misal perusahaan tambang batu bara itu tidak ada di indeks Serikahati. Terus mungkin yang terakhir yaitu indeks syariah. Ini tentunya di list perusahaan indeks syariah tidak terdapat bank-bank konvensional atau perusahaan yang sektornya haram seperti alkohol dan sebagainya. Ini untuk riwayat transaksi saya membelinya tanggal 7 Juli 2020 dan saat video ini dibuat tanggal 23 Juli 2020. Dan ini adalah hasil dari investasi saya. Terima kasih. Jika ada komentar bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.